apabila diperdengarkan kepada mereka kalimat Allah, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Maknanya seringlah kita mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan. Karena antara membaca dengan dibaca, kekhusukan itu lebih tertuju kepada yang dibacakan kepadanya. Karena antara yang membaca dan yang dibaca, kalau membaca, contoh misalnya membaca Al-Quran, maka ia fokus dengan tajwidnya, bacaannya, makharijnya. Tapi kalau dibacakan, dia fokus kepada tadabburnya dan maknanya. Wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka akan bertambah imannya kepada Allah Azza wa Jal. Artinya kalau kita ingin bertambah iman kepada Allah Azza wa Jal, maka sering-seringlah mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan. Dan duduknya kita di sini tak lain tak bukan adalah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban kaum muslimin adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam satu salawat yang kita ucapkan terdapat di dalamnya 40 keutamaan. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Jala'ul Afham, satu salawat yang diucapkan seorang muslim di dalamnya ada 40 keutamaan. Dengan salawat maka Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat kepadanya. Dengan ia bersalawat kepada Nabi, maka Allah akan ampunkan dosanya. Dengan ia bersalawat kepada Nabi, diberikan kepadanya pahala. Dengan bersalawat kepada Nabi, diangkat derajatnya. Dengan bersalawat kepada Nabi, dimudahkan urusannya di dunia. Dengan bersalawat kepada Nabi, dikabulkan doa dan hajatnya. Dengan bersalawat kepada Nabi, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi yang mulia. Dengan bersalawat kepada Nabi, akan dimudahkan urusannya di akhirat sana. Dengan bersalawat kepada Nabi, akan dimudahkan langkahnya masuk ke dalam surga. Dan banyak lagi keutamaan bagi mereka yang memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah ibadah yang ringan di lisan, tapi terlalu banyak keutamaan yang disebutkan oleh Allah dan disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia yang rugi adalah mereka yang tak mau mengucapkan dan memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan kembali lanjutkan pembahasan berkaitan dengan bulan Ramadan, bulan ampunan, syahrul istighfar, bulan di mana kita beristighfar, syahrul du'a, bulan di mana kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Dan ada di antara beberapa amalan yang dianjurkan bagi kaum muslimin dikala berada di bulan Ramadan, bahkan ini merupakan amalan yang terbaik, tentu setelah melakukan kewajiban. Yang pertama, ikhwatul Islam, adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita telah jelaskan bagaimana kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, kalimat-kalimat yang harus kita baca dikala berdoa kepada Allah. Jadi amalan yang terbaik di bulan Ramadan yang pertama adalah memperbanyak doa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 doa yang tak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, atau doa pasti dikabulkan, yaitu doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka atau dikala ia berbuka. Maknanya doa mereka dikabulkan. Sehingga di antara ibadah yang terbaik terkhusus di siang Ramadan adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amalan yang terbaik di bulan Ramadan adalah qiyamul Ramadan. Baik itu salat tarawih atau salat witir, maka itu adalah ibadah yang terbaik di dalam bulan Ramadan, yaitu qiyamul Ramadan. Dan solat tarawih itu adalah solat yang diberikan kebebasan kepada kaum muslimin tergantung kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Kalau kita berbicara tentang masalah mazhab ikhwatul Islam, maka ketahuilah ulama-ulama Malikiyah, mereka solat malam di bulan Ramadan itu 36 rakaat. Ulama Hanabilah dan ulama Syafi'iyah, mereka itu 23 rakaat. Sedangkan ulama-ulama Hanafiyah itu solat malamnya 11 atau 13 rakaat.
Maknanya ikhwatul Islam, kalau kita lihat dari jumlah yang disebutkan oleh para ulama, tidak ada masalah jumlah, tidak ada masalah. Yang terpenting bagaimana kita sempurna dalam melakukannya dan ikut bersama imam yang kita di belakangnya. Kalau sekiranya imam yang kita jadikan imam solat malam itu solatnya 36, jangan keluar sebelum selesai 36. Kalau 23, jangan keluar sebelum selesai 23. Kalau 8, 11 atau 13, jangan keluar kecuali setelah mereka selesai. Itu yang terpenting. Jumlah diberikan kebebasan. Makanya para ulama di sana mereka berbeza di sana ikhwatul Islam. Dan para ulama juga menyebutkan yang demikian, tidak ada masalah. Baik itu dilakukan di awal malam, di akhir malam, di pertengahan malam, tidak ada masalah. Karena itu merupakan di antara ibadah yang terbaik. Ibadah yang terbaik di bulan Ramadan adalah qiyam Ramadan, atau yang kita kenal dengan solat tarawih dan solat witir. Solat tarawih itu mulainya dari 8 rakaat. Solat witir itu mulainya dari 1 rakaat. Solat tarawih mulainya dari 8. Kelebihannya silakan, tidak ada masalah, berapapun yang kita lakukan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan solat witir maksimalnya adalah 11 rakaat. Kemudian ikhwatul Islam, ibadah yang ketiga yang paling dianjurkan dikala kita berada di bulan Ramadan adalah luzumul masajid. Di antara ibadah yang terbaik dilakukan di bulan Ramadan adalah luzum. Luzum itu maknanya adalah selalu membersamai masjid. Maknanya sering menghabiskan waktu di dalam masjid. Makanya kalau di bulan Ramadan kita melihat masjid-masjid kaum muslimin, banyak orang yang berada di masjid, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau sekiranya di luar Ramadan sedikit yang ke masjid atau tidak berlama-lama di masjid, kita jangan pernah mengatakan kenapa masjid hanya diisi di bulan Ramadan, di luar Ramadan kalian tidak isi. Tapi kita selalu berusaha beristiqamah kepada Allah Azza wa Jalla tanpa menyalahkan orang lain. Karena bisa jadi mereka berada di masjid kita, bisa jadi mereka di masjid yang lainnya, atau bisa jadi mereka pulang kampung, Allahu alam. Namun intinya ikhwatul Islam, di antara ibadah yang terbaik di bulan Ramadan adalah luzumul masajid, atau yang kita kenal dengan i'tikaf. InsyaAllah nanti akan kita bahas ikhwatul Islam. Namun i'tikaf itu secara umum ada 2. Yang pertama i'tikaf khusus 10 terakhir Ramadan atau 20 terakhir Ramadan. Ada i'tikaf secara umum. Setiap kali kita berada di masjid, contohnya sekarang kita berada di masjid, kita masuk ke Masjid Nabawi sebelum asar, ada yang 1 jam sebelum asar, ada yang jam 3 sudah masuk ke masjid, ada yang jam 2 sudah masuk ke masjid. Kemudian sampai asar, mereka tak keluar, mereka menunggu berbuka sambil baca Quran. Kemudian nanti baru mereka pulang lepas maghrib misalnya. Maka selama kita berada di masjid, niatkanlah untuk beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disebut dengan iktikaf secara umum. Setiap kali kita berada di masjid, walau 1 jam, walau 2 jam, maka niatkanlah untuk beriktikaf. Itu iktikaf secara umum. Iktikaf secara khusus betul-betul tak meninggalkan masjid, dan beriktikaflah di masjid yang dilakukan sholat Jumat di dalamnya, sehingga nanti kita tak perlu keluar dari masjid tersebut. Bisa dipahami ikhwatul Islam? Jadi iktikaf itu ada iktikaf secara umum, ada iktikaf secara khusus. Yang umum seperti yang kita lakukan setiap kali kita berada di masjid, maka kita beriktikaf. Kan ada istilah, ada sebagian kaum muslimin, mereka pergi ke Mekah, mereka pergi ke Madinah, saya nanti ingin iktikaf di Masjidil Haram, iktikaf di sini. Sebenarnya iktikaf yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ikhwatul Islam, yang beriktikaf secara khusus itu tak banyak. Yang beriktikaf secara khusus itu tak banyak, hanya mungkin bisa dihitunglah. Kalau di Masjid Nabawi itu mereka berada di bagian hadapan, mereka mesti terdaftar supaya nanti senang untuk sahurnya, untuk berbukanya. Tak banyak ikhwatul Islam. Tapi kebanyakan kaum muslimin yang melaksanakan ibadah umrah, mereka iktikaf secara umum. Karena bagaimanapun mereka pulang ke hotelnya, mereka balik, mereka ada keluarganya. Mereka tak duduk di Masjid Nabawi, tak duduk di Masjidil Haram selama-lamanya. Maknanya 24 jam mereka tak duduk di dalamnya. Mesti mereka pulang. Maka itu disebut dengan iktikaf secara umum. Dan setiap kali kita berada di rumah Allah Azza wa Jal, maka niatkanlah untuk iktikaf. Luzumul masajid. Karena di antara salah satu ibadah yang terbaik di bulan Ramadan, yang ketiga adalah luzumul masajid. Kemudian yang keempat ikhwatul Islam, di antara ibadah yang terbaik di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran. Di antara ibadah yang terbaik di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Ajang kaum muslimin berlomba-lomba untuk memperbanyak membaca Al-Quran.
Di bulan Ramadan ikhwatul Islam dianjurkan kita tak membaca arti dan maknanya, tapi lebih membaca hurufnya. Karena yang dianjurkan untuk mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Kalau di luar Ramadan, itu kita baca Quran, baca makna, mentadabburi, belajar tajwidnya, itu di luar Ramadan. Tapi kalau di dalam Ramadan, perbanyaklah mengkhatamkan Al-Quran. Ustaz, saya tak tahu maknanya, saya kurang bisa memahami artinya. Tidak ada masalah, karena masih ada 11 bulan lain untuk mempelajari yang ini. Tapi di dalam bulan Ramadan, yang dianjurkan adalah berkali-kali mengkhatamkan Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, mengkhatamkan ayat-ayat Al-Quran. Itu adalah di antara anjurannya. Terkhusus bagi kita yang mungkin tak tahu makna daripada Al-Quran yang kita baca, atau sulit bagi kita memahaminya. Yang dianjurkan adalah memperbanyak mengkhatamnya. Itu yang keempat. Yang kelima ikhwatul Islam, yang paling banyak atau di antara ibadah yang terbaik, ibadah sunnah yang terbaik di bulan Ramadan adalah memberikan makan, it'amut ta'am, memberikan makan, atau yang kita kenal dengan bisa jadi disimpulkan dalam kategori sedekah. Itu sedekah. Dan itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ikhwatul Islam, yaitu bagaimana kita dianjurkan memperbanyak berbagi di dalam bulan Ramadan. Karena di antara salah satu sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan jawad. Jawad itu maknanya dermawan, dan kedermawanan itu ikhwatul Islam di dalam bahasa Arab ada tingkatannya. Yang pertama ada namanya ata. Ata itu orang yang memberi. Ada yang meminta, ia pun memberi sesuai dengan yang diminta. Maka itu disebut dengan ata, memberi. Itu juga disebut dengan dermawan, tapi tingkat dermawan paling bawah. Yang kedua ikhwatul Islam karim, ada orang yang meminta, maka ia memberikan di atas apa yang ia minta. Contoh misalnya, ia minta lauk misalnya 1 piring, maka dibagi 2 piring. Atau ditambah dengan buah-buahan, dilebihkan lebih dari apa yang diminta. Itu disebut dengan karim. Yang ketiga jawad, ini jawad. Jawad itu ikhwatul Islam. Jawad itu sebelum orang meminta, ia sudah memberi. Ia tahu dari muka orang ini sebelum, karena dia tidak ingin menghinakan saudaranya. Sebelum saudaranya mengatakan bagi saya, maka dia terlebih dahulu menawarkan atau memberikan. Karena ia memperhatikan keadaan orang lain, dan itu adalah manusia yang terbaik. Sebelum saudaranya meminta, ia sudah tahu saudaranya itu akan meminta, dilihat dari mukanya. Maka sebelum saudaranya mengeluarkan bahasa meminta, maka ia tidak ingin menghinakan saudaranya. Maka ia beri, itu disebut dengan jawad. Itu kedermawanan yang ketiga. Itu tinggi sekali ikhwatul Islam. Dan kedermawanan yang paling tinggi, tadi yang pertama memberi sesuai apa yang ia minta. Yang kedua memberi lebih daripada apa yang ia minta. Yang ketiga memberi sebelum ia meminta. Dan yang keempat disebut dengan isar. Disebut dengan isar. Disebut dengan isar itu ikhwatul Islam adalah ia memberi apa yang ia perlukan. Memberi bukan karena ada, tapi memberi karena ketidakadaannya. Memberi dikala ada, semua orang sanggup melakukannya. Tapi berbagi dikala ia tak punya, itulah yang paling berat, dan itu puncak daripada dermawan. Dan itulah yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimiliki oleh para sahabat Al-Ansar Al-Muhajirin. Mereka memberi sesuatu yang mereka perlukan. Mereka hanya ada makanan pada hari itu 3 butir korma. Dikala ada orang yang, maka mereka pun memberikan 3 butir korma, sehingga mereka tak makan pada hari itu. Mereka lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya. Itu disebut dengan isar. Memberi dikala mereka tak punya. Memberi dikala kita punya. Kita punya, kemudian kita memberi. Itu semua orang sanggup melakukannya. Minimal derajat yang terbawa, atau dikala diminta dibagi sesuai dengan yang ia minta. Tapi ingat, kalau ia membagi kurang daripada apa yang diminta, itu belum termasuk kategori dermawan namanya. Itu lumayanlah pelit tingkat atas lah. Belum lagi pelit tingkat bawah ya. Memberi di bawah apa yang ia inginkan. Dan kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh ikhwatul Islam, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada seorang wanita Yahudiyah faqirah. Wanita Yahudiyah faqirah, fakir sangat ikhwatul Islam. Kemudian ia bersama 2 orang anaknya, bersama 2 orang putrinya Yahudi. Jadi orang ini orang Yahudi, fakir. Kemudian datang ke rumah Aisyah, meminta
Dan Aisyah mengatakan kami tidak punya makanan di rumah kecuali 3 butir kurma. Di rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 3 butir kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah memberikan semuanya. 3 butir yang mereka punya dibagi kepada wanita tadi. Kemudian wanita ini memberikan kepada anaknya yang pertama yang lapar, langsung dimakan semuanya. Orang lapar ikhwatul Islam. Yang kemudian yang kedua diberikan kepada anak yang lain, langsung dimakan semuanya. Kemudian tinggal 1 kurma. Nah, wanita ini ingin memakan untuk dirinya. Tapi dikala ia melihat anaknya makan dengan lahap, dibelah 2, kemudian dibagi yang 1 separohnya, separoh di sini bagi yang 1 lagi. Sehingga pada akhirnya ia juga tidak makan. Dan Aisyah lagi tidak makan. Kenapa? Karena di rumahnya hanya 3 butir kurma saja. Dan itu tarbiyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah disebut dengan isar, berbagi dikala kita tak punya. Maknanya ikhwatul Islam, orang yang berbagi di bulan Ramadan bukan berarti mereka kaya. Tapi karena memang itu merupakan di antara salah satu ibadah yang terbaik, berbagi. Baik dengan apa yang mereka punya, dengan makanan. Bukan berarti karena kita punya lebih. Dan itulah yang dianjurkan dikala kita berada di bulan Ramadan. Makanya kita akan bahas tentang masalah berbagi ini, ikhwatul Islam, baik itu makanan atau berbagi dengan harta. Karena harus ada, ingat ikhwatul Islam, ada namanya sedekah, ada namanya zakat, ada sedekah, ada zakat, ada infak, kemudian ada hadiah. Kalimat-kalimat yang sama tapi tak serupa. Kalau zakat itu ikhwatul Islam sebenarnya maknanya tak jauh berbeza. Zakat itu artinya adalah an-nama wa ziyadah. Zakat itu maknanya tumbuh dan berkembang. Maknanya siapapun yang berzakat, maka hartanya akan berkembang di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan. Itu zakat secara umum ya. Kemudian yang kedua sedekah. Kenapa disebut dengan sedekah? Sedekah itu ikhwatul Islam maknanya diambil dari kata-kata sidqun, jujur. Artinya ia memberikan harta yang ia punya kepada orang lain jujur dari dalam hatinya. Maka disebut dengan sedekah. Dan orang yang bersedekah itu ikhwatul Islam, kemarin kita telah contohkan, usahakan berikan sedekah dan usahakan tak ada yang tahu kalau kita bersedekah. Karena sedekah ini adalah ibadah yang terbaik selagi kita sembunyikan. Kemudian ikhwatul Islam, infak disebut dengan nafaqah. Nafaqah itu ikhwatul Islam, infak. Infak itu hukum asalnya juga demikian. Karena ada kata-kata nafaqah. Nafaq itu ikhwatul Islam, nifaq. Apa makna nifaq? Orang nifaq itu biasanya apa ikhwatul Islam? Orang nifaq itu biasanya orang macam mana? Orang nifaq pergi ke fulan mengatakan A, pergi ke fulan katakan B, tak sama. Pergi ke sana katakan lain, di sini lain muka, di sana lain muka. Bukan kayak itu orang nifaq namanya? Nifaq itu disebut dengan nifaq. Kalau nafaq itu artinya ikhwatul Islam, kita tengok di Mekah Madinah ini banyak nafaknya. Nafak itu terowongan jalan di bawah. Itu disebut dengan nafak. Makanya kalau kita pergi ke Mekah Madinah ada nafak. Nafak itu banyak karena ia jalannya di bawah. Sama dengan nifak. Nifak itu dia tak jelas. Nafakah maknanya orang yang berbagi dan orang tak tahu. Paham maknanya? Kita bahas dari sisi bahasa ya. Jadi bukan berarti sama antara nafakah dengan nifak, tak sama. Tapi kita ambil dari sisi bahasanya. Maknanya orang yang berinfak itu adalah mereka yang selalu menyembunyikan apa yang ia bagikan kepada orang lain. Dan itu adalah di antara ibadah yang terbaik. Nah, yang 3 ini ikhwatul Islam, zakat, sedekah, nafkah, itu biasanya tertuju kepada asnaf yang telah dijelaskan, kepada orang-orang fakir, miskin, dan yang sejenisnya. Kemudian yang keempat ada hadiah. Hadiah itu ikhwatul Islam boleh kepada orang kaya, boleh kepada orang miskin. Kalau hadiah boleh kepada orang kaya, boleh kepada orang miskin. Sedangkan yang tadi itu khusus kepada golongan yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terkenallah ada yang namanya asnaf. Dan setiap asnaf itu tak sama ikhwatul Islam. Ada yang dikeluarkan makanan, ada yang dikeluarkan harta. Maka terkenallah kalau harta disebut dengan zakat harta, kalau makanan disebut dengan zakat makanan. Atau yang lebih kita kenal dengan zakatul fitr. Zakat fitri itu adalah zakat makanan. Nah, kita akan bahas sedikit demi sedikit ikhwatul Islam, karena bagaimanapun biasanya kaum muslimin mereka melakukan ibadah yang terbaik ini di bulan Ramadan, dan mereka sengaja melakukan di bulan Ramadan untuk mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Karena di antara ibadah yang terbaik di bulan Ramadan adalah berbagi, baik itu berbagi makanan atau berbagi
harta baik dikala kita berpunya atau dikala kita tidak berpunya. Dan orang yang berbagi dikala ia tidak berpunya, maka itulah yang terbaik. Tapi ikhwatul Islam, sebelumnya di antara salah satunya yang kita kenal dengan zakatul amwal atau zakat harta. Zakat harta itu ikhwatul Islam adalah berhubungan dengan harta yang kita punya, semua yang kita punya. Kecuali yang kita pakai, rumah, kendaraan, tanah yang tak dijual menjadi hak milik, itu tidak ada zakatnya. Tapi kalau emas yang kita simpan, perhiasan yang dipakai oleh keluarga, hitung semuanya. Uang yang ada di bank itu hitung semuanya. Supaya nanti kita bisa mengeluarkan zakatnya. Maka disebut dengan zakat al-mal, zakat harta. Sedangkan zakatul fitr itu tidak berhubungan dengan harta. Karena zakat harta itu berhubungan dengan uang. Sedangkan zakat fitri itu berhubungan dengan makanan. Dua ini harus kita bezakan. Paham sampai di sini ikhwatul Islam? Makanya dari nama saja jelas apa yang kita keluarkan. Dari nama tahu apa yang kita keluarkan. Kalau kita ingin mengeluarkan harta, maka itu diambil dari zakat harta. Dan rata-rata kaum muslimin, siapapun yang punya uang lebih daripada 1.500 rial, 1.500 rial atau 2.000 rial, atau 2.000 ringgit, atau 10 juta, maka sudah ada kewajiban zakat harta pada dirinya. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Zakat harta itu sebagian para ulama menyebutkan bukan karena kelebihan harta yang kalian punya, tapi hak harta yang harus kalian keluarkan. Hak harta yang harus kalian keluarkan. Dan nanti akan kita jelaskan ikhwatul Islam kenapa para ulama mengatakan seperti itu. Kenapa sampai 2.000 rial, 2.000 ringgit atau 10 juta kurang lebih kita sudah mengeluarkan zakatnya, karena diukur dari sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Makanya di awal mukadimah kita menyebutkan berbagi dikala punya dan berbagi dikala tidak punya. Berbagi dikala tidak punya itulah yang disebut dengan isar, puncak orang yang paling dermawan. Jadi yang berzakat itu bukan hanya orang yang banyak duit saja, tapi yang duitnya pas-pasan juga ada kewajiban, dianjurkan. Ada yang menyebutkan kewajiban, ada yang dianjurkan mereka untuk berzakat. Salah satunya zakat mal. Nah, zakat mal ini ikhwatul Islam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Taubah yang kita semua dengar, yang semua kita kenal dengan asnaf az-zakah. Ini khusus untuk zakat mal. Karena antara zakat mal dengan zakat fitri tak sama orang yang menerimanya. Zakat mal yang dikeluarkan adalah harta, zakat fitri yang dikeluarkan adalah makanan. Ingat itu. Dari nama kita tahu apa yang dikeluarkan. Setiap zakat ada benda masing-masing. Seperti misalnya ada lagi yang namanya zakatus simar. Jadi zakat itu ada zakat mal, ada zakat fitri, ada zakat simar. Zakat simar itu zakat buah-buahan. Yang dikeluarkan itu adalah, kalau zakat buah-buahan, apa yang dikeluarkan? Kalau zakat buah-buahan, apa yang dikeluarkan? Hasil buah-buah atau duit? Buah-buahan. Bisa dipahami ikhwatul Islam? Kalau zakat buah-buahan yang dikeluarkan hasil buah-buahannya, padi misalnya, yang dikeluarkan adalah padinya. Misalnya contoh jeruk atau yang lain yang bisa bertahan lama. Yang dikeluarkan adalah buah-buahannya. Karena ukuran takarannya, wasaknya, buah-buahannya. Kalau zakat mal yang dikeluarkan hartanya. Kalau zakat fitri yang dikeluarkan adalah makanannya. Kita ini masih jalan lurus ya. Maknanya ikhwatul Islam, kita belum lagi masuk kepada perbezaan para ulama. Tapi dari sisi makna kita tahu, setiap zakat itu ada kekhususan masing-masing. Zakat buah-buahan yang dikeluarkan buah-buahan. Zakat harta yang dikeluarkan harta. Zakat fitri yang dikeluarkan makanan. Jangan dicampur. Kecuali kalau kita tambah. Misalnya saya mau zakat fitri, Ustaz, boleh tak Ustaz zakat fitri? Ustaz bayar zakat fitri dengan harta. Silakan bayar dengan harta, tidak ada masalah. Tapi beras jangan lupa. Karena itu makanan kita. Jadi bagi beras, bagi harta juga. Masuk semuanya, tidak ada masalah. Misalnya kita satu keluarga ada 10. Berarti kita 30 kilo. Maka kita akan berzakat 30 kilogram beras. Ustaz, saya nak berzakat dengan uang. Boleh tak boleh? Boleh, tidak ada masalah. Bagi 30 kilo, tambah uang di atasnya. Lagi orang fakir miskin suka. Bisa dipahami ikhwatul Islam? Tapi intinya jangan keluar. Kalau ditambah tak ada masalah. Tapi jangan dikurangi. Karena memang bulan Ramadan itu diantara amalan yang terbaik adalah berbagi. Dikurangi jangan, ditambah boleh. Misalnya ada yang berzakat dengan beras juga berzakat. Kemudian dengan uang dia juga berzakat. Alhamdulillah. Karena tujuan mereka adalah saling berbagi. Bisa dipahami ikhwatul Islam? Tapi jangan dia dengan uang saja, kemudian dia tak keluarkan beras. Jangan, berarti mengurangi namanya. Makanya setiap zakat itu ada bagian masing-masing. Zakat harta yang dikeluarkan harta, duit, bercerita tentang duit. Kemudian zakat fitri bercerita tentang makanan. Zakat buah-buahan bercerita tentang
buah-buahan. Setiap zakat itu ada lagi namanya zakatut tijarah. Karena setiap zakat itu ada poin masing-masing. Nah, sekarang kita sebutkan dulu ikhwatul Islam. Salah satunya adalah zakat al-amwal, zakat mal. Zakat mal itu ikhwatul Islam kita tahu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khuz min amwalihim. Ambil zakat mal itu sebenarnya ikhwatul Islam itu kerja amil zakat. Jadi amil zakat itu ikhwatul Islam, amil zakat itu khusus ada di zakat harta, tidak ada di zakat fitri. Jadi zakat fitri tak ada ceritanya ada amil zakat fitri. Bisa dipahami? Karena zakat fitri itu ikhwatul Islam senang. Yang dikeluarkan anggaplah beras misalnya, makanan kita 3 kilo selesai. Kemudian kita bagi kepada fakir miskin selesai. Tidak ada amilnya. Karena amil itu adalah orang yang bekerja. Amil itu artinya adalah orang yang bekerja. Dan amil itu ikhwatul Islam. Makanya kalau kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, cari amil. Amil itu orang yang pakar dalam menghitung. Karena zakat kita itu, harta kita itu mesti dihitung. Kemudian yang menghitungnya bukan kita. Karena biasanya kalau kita yang hitung harta, biasanya berkurang atau berlebih. Ini tak dimasukkan, ini tak dimasukkan, itu tak dimasukkan. Itu biasanya kalau kita yang hitung. Tapi kalau amil yang hitung tak boleh semuanya. Makanya amil itu kerjanya berat amat sangat. Sehingga mereka berhak menerima zakat. Bukan karena dia kurang duit. Tapi karena pekerjaan yang berat. Berarti kalau ada amil yang duduk-duduk saja bukan amil namanya. Namanya adalah yang membantu menyalurkan. Jadi berbeza antara amil dengan yang membantu menyalurkan. Amil itu yang bekerja, maka disebut dengan amil. Amil itu asal katanya adalah bekerja, amil, maka disebut dengan amil zakat. Amil zakat itu mereka mendapatkan zakat. Kenapa? Karena pekerjaannya berat. Makanya ada orang kaya yang boleh menerima zakat. Ada orang kaya tadi kita sebutkan zakat, infak, sedekah tidak boleh. Yang boleh itu hadiah. Tapi ada beberapa kategori yang mereka boleh menerima zakat. Yang pertama, amil, walau dia kaya. Yang kedua, orang kaya yang boleh terima zakat siapa? Orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Walau dia kaya, tapi kalau ia berjihad, maka ia berhak menerima zakat. Yang ketiga, orang kaya yang menerima zakat siapa? Siapa orang kaya yang menerima zakat? Siapa yang menerima zakat orang kaya? Orang yang kesasar. Misalnya sekarang contoh, banyak saudara-saudara kita yang tak boleh balik kampung misalnya, contoh. Padahal mereka di kampungnya kaya, di sini mereka miskin. Maka orang seperti itu berhak mereka menerima zakat, walau mereka kaya. Makanya disebut dengan abirus sabil, orang yang berjalan kesasar, berada di suatu daerah, kemudian mereka tak ada duit, maka mereka berhak menerima zakat, walau mereka orang paling kaya. Itu adalah 3 golongan mereka yang boleh menerima zakat walau mereka kaya. Salah satunya adalah amil. Makanya istilah amil itu khusus kepada zakat-zakat yang tadi kita sebutkan. Untuk fitri, untuk zakat fitri tak ada amilnya. Paham sampai di sini ikhwatul Islam? Kalau ada masjid yang buat amil zakat fitri, maka rubah bahasanya. Bahasanya adalah penyalur, bukan amil. Karena amil itu mereka berhak menerima zakat fitri. Berhak menerima zakat harta. Sedangkan zakat fitri, yang petugas di masjid, mereka boleh tak mengambil zakat tersebut? Boleh atau tak boleh? Yang bekerja di masjid, boleh atau tak boleh? Kalau mereka dinamakan amil, maka mereka boleh menerima zakat, tapi itu tak ada amilnya, itu masalahnya. Karena biasanya yang dibagi di masjid itu adalah zakat fitri. Kemudian yang ada di masjid, pengurus masjid boleh tidak menerima zakat fitri? Boleh tidak mereka mengambilnya? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh kalau ia miskin. Bukan boleh karena ia bekerja. Paham? Jadi dia dapat bagian zakat itu bukan karena pekerjaannya, tapi karena statusnya. Karena dia fakir atau miskin. Paham sampai di sini? Kalau dia ambil dan dia bukan berhak, dikatakan atas nama amil, berarti ia memakan harta orang fakir dan orang miskin. Jadi tak ringan ikhwatul Islam, berat. Dan itu biasanya terjadi di kalangan kaum muslimin. Makanya istilah amil itu khusus bagi yang zakat harta. Tapi ikhwatul Islam, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang zakat harta ini ya, zakat harta. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah,
Sesungguhnya sedekah yang tadi kita bahas tentang zakat mal itu untuk siapa? Untuk 8 asnaf. Yang pertama untuk orang fakir. Orang fakir itu ikhwatul Islam adalah mereka yang tak dapatkan separuh dari apa yang mereka perlukan dalam hari itu. Contoh misalnya dalam satu hari yang mereka perlukan untuk makan keluarga dia 100 real, tapi mereka hanya dapat 30 atau 40 real, maka itu disebut dengan fakir. Orang miskin ikhwatul Islam, mereka keperluan dia dalam satu hari 100 real, tapi ia hanya dapat 60, 70 sampai 80 real, maka itu disebut dengan miskin. Taib. Kemudian al-amilin wal amilina 'alaiha, amil yang tadi kita sebutkan. Amil ini ikhwatul Islam, makanya zakat fitri itu, zakat harta itu, jadi datang amil ke rumahnya, datang amil ke kedainya, dihitung semuanya. Karena biasanya di antara sifat manusia adalah qatura. Qatura itu pelit, kedekut, kikir, bakhil. Itu qatura maknanya. Sehingga perlu orang lain yang menghitung supaya lebih jelas, karena angka-angka ini walau 1 sen kalau ia tak keluarkan, maka ia akan pikul di akhirat, menjadi timah yang akan membakar jasadnya. Dan kita tak mau 1 perak itu ikhwat Islam, kalau tak dikeluarkan zakatnya itu bahaya, akan membakar kita di akhirat. Makanya perlu amil supaya tidak 1 sen pun, karena zakat itu bukan milik dia, harta itu bukan punya dia, harta itu punya orang lain yang Allah titipkan dalam diri dia. Jadi orang yang berzakat mal itu jangan bangga, karena yang mereka keluarkan bukan punya dia. Harta itu punya orang lain yang Allah titipkan dalam uangnya, dalam rezekinya. Makanya mesti dikeluarkan semuanya walau 1 sen. Kalau tidak ikhwat Islam, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa. Allah panaskan uang yang ia simpan di hari akhirat, kemudian dijadikan setrika punggungnya, perutnya, fatukwa bihajibahuhum, matanya, mukanya, wa dhuhuruhum, punggungnya. Karena itu orang-orang yang bakhil dulunya mereka tak mau keluarkan uang orang lain yang dia tidak mau keluarkan. Kemudian ikhwatul Islam itu disebut dengan amil. Makanya amil itu penting. Amil itu ikhwatul Islam penting sangat. Karena mereka nanti yang menghitung-hitungnya. Makanya pekerjaannya berat. Kemudian wal muallaf, orang yang muallaf. Muallaf itu ikhwatul Islam, kita harus ingat ya. Dan ini terutama dikala kita berbagi zakat. Yang pertama, muallaf itu kita harus tahu maknanya. Muallaf itu artinya melembutkan hati. Itu makna ta'liful qulub, muallaf. Jadi muallaf itu siapa? Yang pertama, orang yang baru masuk Islam. Ingat, yang baru masuk Islam, bukan yang sudah 10 tahun masuk Islam. Itu tak lagi disebut dengan muallaf. Dan jangan pernah bangga dengan kata muallaf. Muallaf itu ikhwat Islam, orang yang ragu-ragu, belum jelas. Maka kita tak bangga dengan kalimat muallaf. Tapi itu adalah bagian daripada menarik orang Islam, orang yang bukan muslim masuk Islam, baru-baru dia masuk Islam, maka disebut dengan muallaf. Tapi kalau sudah 10 tahun tak lagi disebut dengan muallaf, sebut seorang muslim. Paham ikhwatul Islam? Karena kalimat ini bukan titel yang melekat selama-lamanya. Jadi muallaf itu yang baru masuk Islam, itu yang pertama. Yang kedua ikhwatul Islam, atau mereka yang diharapkan keislamannya. Kita punya tetangga bukan muslim, tapi dia selalu tanya tentang Islam, tanya tentang agama, maka bagi zakat sama dia. Itu juga disebut dengan muallaf. Yang ketiga ikhwatul Islam, ada orang yang jahat di kampung halaman. Bahasa sekarangnya preman lah contohnya. Kalau ke mereka itu ikhwatul Islam, kenapa banyak orang-orang jahat di kampung, preman, begal dan yang semisalnya. Kalau kita tahu, kita panggil atau kita datang ke rumahnya, kita bagi harta zakat, karena itu disebut dengan muallaf. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Mereka akan menjadi bodyguard masjid. Tapi kalau dasar kamu ganggu orang sholat, pas orang sholat dia buka musik kuat-kuat. Orang sholat dia apa namanya yang kembang api, yang bunyi-bunyi yang kuat-kuat. Kita salah, kita marah dia, kita laknat dia, dasar-dasar. Tapi kita tak bagi dia, itu muallaf namanya. Muallaf itu bagaimana hati seseorang itu menjadi lembut dengan agama, semuanya masuk dalam kategori muallaf. Kita fokus kepada muallaf yang pertama, kita lupa muallaf ini. Dan setiap kampung itu banyak ikhwat Islam seperti itu. Kami ikhwat Islam punya orang yang kalau ada yang mencuri, tak usah cari, tanya sama dia, dia tahu semuanya. Siapa mencuri, langsung hari itu juga dapat. Yang mencuri ini semuanya. Kemudian kita bagi zakat. Selesai dia jadi bodyguard. Pernah ikon masjid, AC masjid hilang, esokan hari langsung sampai lagi. Selesai ikhwan Islam. Dan itu jarang dibahas oleh kaum muslimin.
Mereka jarang memberikan orang-orang tersebut. Kita tidak tahu. Kita bukan menyuruh mereka menjadi baik, tapi paling tidak mengurangi kejahatan yang mereka lakukan. Bukankah itu disebut dengan mu'allaf? Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal mu'allafati qulubuhum, untuk melembutkan hati, baik mereka yang sudah masuk Islam melembutkan hatinya, atau yang diharapkan keislamannya, atau yang kasar hatinya. Karena orang kasar hati mereka jahat. Mereka jahat membuat kejahatan, itu tanda kasar hati. Karena kalau hati lembut berarti dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kita cari orang-orang yang ada di kampung tersebut, yang di daerah kita, kita panggil, kita bagi zakat. Dia akan bisa jadi dia akan menjadi saf pertama duduk bersama kaum muslimin. Kita tak tahu. Misalnya orang yang ada di penjara misalnya, yang di penjara misalnya karena melakukan kejahatan, bisa jadi kita bagi zakat di dia atau keluarga dia, akan berubah menjadi orang baik, ikhwatul Islam. Karena kewajiban kita adalah menunjuk, membimbing orang menjadi orang baik. Dia baik atau tak baik itu bukan urusan kita, tapi mengarahkan mereka kepada kebaikan. Tapi kalau dibagi 1 kali, 2 kali, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, maka Allah akan lembutkan hatinya. Dan itu metode Nabi SAW. Nabi setiap berdakwah, Nabi bagi semuanya. Sehingga rata-rata banyak di antara kaum muslimin mereka yang masuk Islam. Pernah ikhwatul Islam, ada tiba-tiba orang Badui datang ke kota Madinah. Kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad, kamu jangan bakhil. Berikan hak yang Allah titipkan kepadamu. Tanpa salam, tanpa kalam. Langsung membentak Nabi SAW di depan sahabatnya. Nabi SAW tak marah. Nabi SAW mengatakan, tuh, ada kambing. Ada kambing di sana. Kambing itu jumlahnya di antara 2 lembah. Tahu antara 2 lembah, ada 2 bukit. Kemudian lembah, berapa isi kambingnya itu biasanya? Itu ribuan kambing. Makanan yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Kemudian tanpa banyak bicara, tanpa mengucapkan terima kasih, syukran, jazakallah, tidak ada ceritanya. Dia pulang, dia bawa semuanya. Semuanya dia bawa. Sampai di kampung halamannya semuanya. Anggaplah misalnya 5.000 kambing yang tadi dibagikan Nabi. Semuanya dia bawa 5.000. Itu bukan sedikit ikhwatul Islam. Kemudian sampai di kampung halamannya, dia pun mengatakan tanpa banyak bicara, ya qaum aslimu fa inna Muhammadan la yakhshal faqar. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian, karena yang namanya Muhammad itu orang yang tidak pernah takut fakir. Masuk Islam semuanya gara-gara kambing. Makanya ikhwatul Islam, salah satu yang tadi kita contohkan mu'allaf. Jadi mu'allaf itu mesti kita luaskan, mesti kita kembangkan maknanya. Paham sampai di sini ya? Kemudian wafir riqab. Riqab itu kalau mungkin sekarang mungkin tak banyak lagi ya. Orang di penjara atau orang yang menjadi budak atau orang yang menjadi tawanan, itu masuk semua di dalamnya. Kemudian wal gharimin, orang yang banyak hutang. Kemudian wa fi sabilillah, orang berjihad. Wa ibnis sabil. Wa ibnis sabil ini ikhwatul Islam, banyak tafsiran para ulama ya Ibnu Sabil. Tapi secara umum Ibnu Sabil itu mereka yang tersesat di kampung orang lain. Itu disebut dengan Ibnu Sabil. Maka ia disebut dengan anak jalan. Ibnu Sabil, anak jalan. Apakah termasuk kategori penuntut ilmu di dalamnya? Tentu kita tanya, apakah penuntut ilmu itu tersesat di jalan? Jawabannya mereka tidak demikian. Tapi rata-rata penuntut ilmu itu ikhwatul Islam, mulai dari zaman dahulu kala, itu biasanya mereka kalau tidak fakir ya miskin. Tidak ada yang ketiganya. Karena mereka habiskan waktunya untuk belajar agama Allah. Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Malik itu sampai dia jual kayu atap rumah. Makanya disebutkan dalam sebuah istilah, man talabal haditha aflas. Sesiapa yang mencari hadis, maknanya belajar hadis, belajar agama, dia akan bangkrut. Karena belajar agama tak pernah menjanjikan uang. Karena masa dia untuk bekerja itu habis. Dia habiskan masanya untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya man talabal hadis aflas, barang siapa yang mencari hadis maka ia akan bangkrut. Nah, mau jadi belajar agama? Bukan berarti kita tak boleh belajar agama, tapi ada ulama-ulama yang mereka betul-betul menghabiskan waktunya. Kalau kita kan belajar agama cuma 1 jam 1 minggu. 1 pekan, itu pun terlambat. Pas orang selesai kita baru masuk. Kan biasanya seperti itu kan? Yang disebutkan itu adalah yang betul-betul penuntut ilmu. Yang penuntut ilmu itu ikhwatul Islam, mereka yang habiskan masanya untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Itu baru disebut yang penuntut ilmu. Itu disebut dengan Ibnu Sabil. Tapi bukan bisa jadi Ibnu Sabil, bisa jadi karena kefakiran kemiskinannya. Itu merupakan di antara asnaf yang kita bagi zakat harta.
Kemudian ikhwatul Islam, ada poin penting yang ingin kami sampaikan. Ayat ini nanti bisa kita buka dalam surah At-Taubah ayat 60. Kalau kita ada handphone buka, kalau ada Quran, kalau ada handphone buka surah At-Taubah ayat 60. Karena masalahnya bukan masalah ayat 60-nya, tapi masalahnya adalah ayat sebelumnya. Surah At-Taubah ini ada ayat 60, ada ayat 59. Sudah dapat? Ini penting ikhwatul Islam. Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan ini adalah doa terbaik. Siapapun yang meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah doa ini. Makanya kami anjurkan kalau kita buka surah Taubah ayat 60, coba tengok ayat 59. Di dalam ayat 59 di pertengahan sampai akhir Allah Subhanahu wa taala sebutkan waqalu hasbunallah. Ada bahasa waqalu hasbunallah. Waqalu hasbunallah. Apa sambungannya? Sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Apa sambungannya? Dapat tak dapat nih? Inna ilallahi raghibun. Cari ayat ini ikhwatul Islam. Disebutkan oleh para ulama bahwa ini adalah doa terbaik untuk meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, semua kita datang ke tanah haram Makkah Madinah bukankah ingin minta rezeki kepada Allah? Semua kita meminta rezeki kepada Allah. Bahkan doa yang kita ijma' di dalamnya. Bukan sepakat lagi ijma'. Tidak ada kaum muslimin yang datang ke sini kecuali ada doa ini di dalamnya. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki. Iya atau tidak? Apa doa minta rezeki? Apa doa minta rezeki? Itu dia yang tadi kita sebutkan. Hasbunallah. Sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Inna ilallahi raghibun. Hafalkan doa ini. Siapapun yang ingin meminta rezeki kepada Allah Azza wa Jal, dan semua kita ingin minta rezeki kepada Allah Azza wa Jal. Makanya ayat ini, setelah itu Allah berbicara tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, seolah-olah menyebutkan, ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang bisa memberikan 8 golongan ini. Jadikan kami termasuk orang-orang yang bisa memberikan 8 golongan ini. Berarti kalau Allah mudahkan ia bisa memberikan 8 golongan ini, berarti ia ada rezeki atau tak ada rezeki? Berarti ia termasuk orang yang punya berlebih rezekinya. Makanya di antara doanya ikhwatul Islam, wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Dan kita selalu mengatakan ikhwatul Islam, di antara doa minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, ya Razzaqu dzul quwwatil matin, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat. Yang kedua dalam ayat ini, hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Yang ketiga disebutkan oleh Allah di akhir surah Al-Maidah, warzuqna wa anta khairur raziqin. Yang keempat dibawakan hadis oleh Ali bin Abi Thalib, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Yang kelima, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa tawwil umri wa ghfir dhanbi. Yang keenam, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' dalam surah Al-Imran, wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihima man tasha' tarhamuhuma mimman tasha' irhamni rahmatan tughnini amman siwak. Ya Allah, bagi aku karunia darimu dari orang lain. Maknanya, bagi aku karunia betul-betul darimu. Itu makna ayat ini. Kemudian yang ketujuh atau yang keenam? Yang ketujuh, Allahumma rabbas samawati sab'a wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim rabbana wa rabb kulli syai' faliqal habbi wan nawa wa munzilat taurati wal injil wal furqan a'udzu bika min kulli syai'in anta akhirun bi nasiyati. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Iqdi 'anna ad-dain waghnina 'anil faqr. Kayakan kami dari kefakiran. Sudah hafal doanya? Tak hafal doanya, cukup sampai di sini dulu ya. Kita banyak hutang doa yang kemarin belum selesai itu ya. Ini hutang doa semua nih. Doa-doa yang terbaik dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah mudahkan kita bisa menghafalnya. Itu adalah doa minta rezeki. Salah satunya doa yang tadi kita sebutkan dalam surah Taubah ayat 56. Apa ayatnya? Hasbunallah, cukuplah Allah. Artinya cukup engkau yang bagi kami rezeki ya Allah. Hasbunallah sayu'tinallahu min fadli
Allah akan bagi kita fadl. Makanya Nabi SAW pernah betul-betul dalam kekurangan yang sangat amat sangat. Kemudian tiba-tiba langsung dimudahkan datang rezeki. Maka apa kata Nabi SAW? Hada min fadlillah wa nantaziru rahmatah. Maka dari sinilah keluar kalimat yang kemarin kita ajarkan kepada kaum muslimin. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika. Itulah tak hafal ni. Kita cukuplah sampai di sini. Sudah berulang-ulang ya kita sebutkan ya. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika la yamlikuha illa anta. Sudah tak hafal, tak rekam, tak catat. Jadi apa yang boleh buat? Ya, yang boleh buat selesai sampai di sini. Tapi ikhwatul Islam, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan, dan insyaallah esok kita akan kembali sambung. Kalau ada yang ingin bertanya kami persilakan. Yang tua dulu ya. Silakan. Sementara kalau dia pendidikan itu kan ada yang gratis, ada yang kalau kita memilih kamu jadi membayar lebih mahal, apakah itu termasuk kategori fakir atau tidak? Satunya lagi untuk menutupi kebutuhan itu, apakah dihitung dari hasil pencarian nafkah suami aja? Biasanya suami hasilnya dikit, tapi istri hasilnya banyak. Tapi ikhwatul Islam, barakallahu fikum. Pertanyaannya adalah untuk zakat harta. Zakat harta, apakah juga terhitung di dalamnya masalah pendidikan? Kita tahu ikhwatul Islam, pendidikan itu sangat penting. Pendidikanlah bisa merubah cara kita berfikir, bahkan merubah keadaan. Pendidikan ilmu itu penting. Nah, bagaimana cara kita menghitung orang fakir dan miskin? Dihitung keperluan. Mohon maaf ya, kita tak guna bahasa kebutuhan. Butuh itu dalam bahasa Melayu bahaya maknanya. Jadi keperluan. Jadi keperluan orang fakir dan miskin itu ikhwatul Islam. Apa yang dia perlu? Biasanya orang fakir, keperluan yang asasi itu apa biasanya? Keperluan yang asas apa biasanya? Makanan, apa lagi? Pakaian, apa lagi? Tempat tinggal, apa lagi? Apa lagi? Tempat tinggal ya, rumah termasuk. Apa lagi? Pendidikan tak masuk? Masuk. Apa lagi yang asas? Kesehatan. Bukankah itu adalah sesuatu yang asas? Yang asas itulah dihitung. Apa keperluan dia dalam 1 tahun? Kan seseorang itu kan bisa tahu keperluan seseorang itu dilihat dari kehidupan dia, dilihat dari jumlah anaknya. Misalnya ada orang fakir, keperluan dia dalam 1 bulan itu ikhwatul Islam dihitung dari semuanya, dari pemasukan suami atau dari pemasukan yang mereka punya, baik dari suami, dari istri atau dari anak, semuanya sama. Selama mereka satu rumah, selama mereka disebut yang fakir atau miskin. Keperluan mereka 1 bulan misalnya 2 juta, termasuk dalam tadi, termasuk yang dalam. Misalnya kalau untuk kesehatan misalnya mereka mesti bayar insuran. Kalau tak bayar insuran nanti kalau mereka berobat macam mana? Itu masuk di dalamnya. Nah, ternyata keperluan mereka dalam 1 bulan itu ikhwatul Islam adalah anggaplah 1.000 ringgit, 1.000 rial. Anggaplah keperluan mereka 1.000 rial. Kita buat angka rial. Berarti mereka ada berapa mereka harus dibagi zakat? Berapa yang harus kita bagi mereka zakat? Berapa zakat? Berapa rial mereka harus kita bagi zakat? Berapa rial? Kita bagi mereka zakat 12.000 rial. Karena yang kita hitung itu keperluan mereka dalam bukan 1 bulan. Karena kita berzakat, kalau kita zakat 1 bulan, oke 1 bulan. Kita berzakat 1 kali 1 bulan, 1 kali 1 tahun. Kalau ke zakat kita 1 kali 1 tahun, berarti keperluan mereka 1 kali dalam 1 tahun. Itulah zakat yang sesungguhnya. Karena kalau kita bagi seperti ini ikhwatul Islam, bisa jadi nanti mereka buka modal, buka usaha, Allah mudahkan urusan mereka, dibagi mereka rezeki. Tahun depan mereka tak dapat lagi. Tapi kalau kita bagi malam raya 100 real 1 orang, sini 100 real, sana 100 real, apa yang terjadi? Habis semuanya beli makanan. Tujuan zakat itu tak ada lagi. Karena tujuan zakat itu untuk memulihkan ekonomi kaum muslimin. 100 real apa dapat ikhwatul Islam 100 real? Baju pun tak cukup ya. Paham sampai di sini? Itu hukum asasnya. Makanya kenapa ada amil? Karena yang masalah zakat itu negara yang tanggung. Amil sehingga mereka nanti cari. Itu secara hukum asas. Sehingga siapapun yang keperluannya mereka dihitung. Sehingga mana tahu tahun depan mereka tak dapat zakat lagi. Sudah dijadikan modal. Tapi kalau dibagi 500 ribu,
Malam raya, yang satu bagi 1 juta habis semuanya. Beli kue raya, beli baju raya, yang semua berkaitan dengan raya, lampu raya, rumah raya, semua raya. Sehingga nanti ekonominya tahun depan jadi bagian itu lagi. Itu tujuan asalnya. Memang ini sulit ikhwat Islam, kita paham, tapi tak mustahil. Terkhusus kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Contoh, alhamdulillah Allah mudahkan kita dapat bayar zakat. Kemudian orang yang paling berhak menerima zakat itu adalah karib kerabat, saudara kita. Karena dalam satu keluarga itu ada yang fakir, ada yang miskin, ada yang kaya. Tak semuanya kaya, tak semuanya miskin. Itu biasanya. Nah, kalau kita nak bagi zakat, ada saudara kita yang belum dibukakan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Kita zakatnya misalnya, contoh misalnya 10.000 rial. Nah, kita katakan kepada saudara ini, tahun ini saya bagi zakat untukmu mungkin daripada 8.000 rial. Mana tahu nanti 8.000 rial ini Allah mudahkan di tangan kamu, terbuka rezeki usaha, tahun depan tak dapat zakat lagi. Nah, sisa ini baru untuk bagi-bagi nanti kalau ada yang minta misalnya. Itu hukum zakat, hukum asalnya. Dan itu boleh kita bagi kepada keluarga dulu, boleh kita berzakat kepada selain asal kita, selain cabang kita, selain orang yang menjadi tanggung jawab kita. 3. Asal kita siapa? Ayah, ibu ke atas. Berarti boleh tak kita berzakat kepada nenek? Boleh atau tak boleh? Cucu durhaka namanya. Karena asal kita. Taib. Kepada cabang kita, siapa cabang kita? Anak. Siapa lagi? Cucu. Cabang kita. Yang menjadi tanggung jawab kita, siapa yang menjadi tanggung jawab kita? Seorang suami, tanggung jawabnya adalah istrinya. Boleh tak suami bertanggung jawab berzakat kepada istrinya? Kalau ada suami berzakat kepada istri karena istri saya miskin, maka ceraikan. Mungkin kan ada suami berzakat kepada istri, tapi boleh tidak seorang istri berzakat kepada suaminya? Boleh atau boleh? Apakah suami tanggung jawab istri? Tidak. Maka boleh berzakat. Itu kaedahnya. Saudara kita tanggung jawab atau bukan? Tanggung jawab atau bukan saudara kita? Tanggung jawab. Saudara kita? Saudara? Bukan. Berarti bagi dia zakat kalau mereka berhak menerimanya. Bagi yang tadi kita sebutkan. Mana tahu Allah bukakan di tangan dia usaha, kemudian nanti dia berkembang dan menjadi orang kaya, kemudian dia lagi nanti berzakat. Itulah tujuan hukum asal daripada zakat. Makanya zakat itu dilihat dari segi mana. Apa makna zakat tadi? Apa makna zakat? Tadi di awal kita bahas makna zakat. Tidur semua. Apa maknanya? Tumbuh dan berkembang. Apa maknanya? Tumbuh dan berkembang karena orang yang berbagi zakat tidak akan pernah miskin untuk selama-lamanya. Tumbuh dan berkembang karena orang yang kita bagi zakat bisa jadi nanti menumbuhkan dan mengembangkan harta yang ia dapatkan. Maka semuanya masuk ke dalam makna daripada zakat. Jelas sampai di sini? Baik, kita cukupkan sampai di sini ya, karena waktu sudah insyaallah kita sambung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Ikhwatul Islam, kita berharap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Semoga Allah ampunkan dosa orang tua kita, saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah, ya Allah mudahkan urusan mereka. Terima amal ibadahnya, kabulkan doa dan permintaannya. Jadikan umrahnya adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dzamban maghfura. Kalau ada di antara kami yang ingin pulang ke kampung halaman, mudahkan segala perjalanannya, mudahkan segala urusannya. Kembalikan mereka kepada keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat, walafiat dan selamat. Dan berikan kesempatan berkali-kali agar datang selalu ke tanah suci. Berikan keberkahan dalam harta, dalam keluarga, dalam anak dan keturunan, dan dalam usaha. Berikan istiqamah dalam agama, berikan keikhlasan dalam ibadah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.